Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai SEM ya, atau Structural Equation Modeling. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi AMOS yang versi 20. Yang dimaksud dengan SEM atau Structural Equation Modeling yaitu sekumpulan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit ya secara simultan. Secara simultan itu berarti secara bersama-sama. Ini definisi menurut Ferdinand tahun 2014. Nah, hubungan yang rumit, hubungan satu atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. Nah, bisa dilihat di sini ya, maksudnya hubungan yang rumit yang dimaksud di sini ya berarti di sini dependennya atau y-nya bisa jadi lebih dari satu ya, bisa juga dilihat dari independennya juga lebih dari satu. Nah, kalau sebelumnya kita pernah mempelajari dengan menggunakan SPSS, yang kita ketahui di dalam SPSS ini hanya tersedia satu space ya untuk mengolah ya dari dependen sendiri ya. Sedangkan kalau misalkan ada kasus di mana kasus ini atau penelitian ini menggunakan beberapa variabel dependen, nah itu akan mengalami kesulitan. Nah, meskipun sebenarnya dengan menggunakan SPSS bisa, tetapi kita harus nanti memilah mecah-mecah dari beberapa substruktur. Nah, materi sebelumnya ya saya mengajarkan regresi intervening dengan path analysis. Nah, langkah-langkahnya kan kita harus membagi beberapa substruktur, jadi tidak bisa kita olah secara langsung ya, karena tempat untuk mengolah dependen hanya satu saja. Nah, kalau semakin banyak dependen maupun independen itu kan hubungannya makin rumit. Nah, kalau menggunakan SPSS itu akan kesulitan nantinya. Nah, untuk mempermudah itu kita bisa menggunakan yang namanya AMOS grafik ya, jadi mempermudah kita dalam pengolahan datanya. Nah, jadi kalau SEM atau Structural Equation Modeling ini itu bisa menghubungkan tadi ya rumit gitu ya, hubungan yang rumit. Nah, di sini bisa kita menggunakan SEM kalau memang ada regresi ya. Regresi ini kan biasanya untuk hubungan langsung, kemudian variabelnya terukur. Biasanya kalau regresi pakainya menggunakan variabel yang terukur. Kemudian kemarin kita pelajari ada path. Nah, kalau path itu kan mengukur untuk melihat hubungan langsung dan tidak langsung. Nah, variabelnya juga bisa terukur secara langsung. Kemudian ada faktor, analisis faktor. Nah, kalau ini tidak mengukur hubungan antar variabel. Nah, variabelnya terukur langsung dan tidak langsung. Jadi akan memecahkan sesuatu yang rumit ya. Misalkan ada regresi, ada path ya, di sini gabungan ada regresi, ada path, ada faktor, itu kita bisa selesaikan dengan yang namanya SEM. Nah, kalau aplikasinya namanya di sini saya menggunakan AMOS. Tapi kalau strukturnya namanya Structural Equation Modeling, model equation struktural. Nah, untuk pengukuran variabel kita kenal ada dua, yaitu variabel observed dan variabel unobserved. Yang dimaksud dengan variabel observed itu yang seperti apa? Konsep abstrak yang langsung dapat diukur. Jadi variabelnya bisa diukur secara langsung. Misalkan di sini contohnya tinggi badan, kita ukur dengan menggunakan meteran. Nah, bisa diukur ya secara langsung. Nah, tinggi badan misalkan 170 cm. Berat badan diukur dengan timbangan. Berat badan
sebesar 60 kilo dan sebagainya. Ini contoh-contoh sederhana untuk variable observed, variable yang bisa diukur secara langsung. Nah, sedangkan untuk variable unobserved itu variable yang tidak bisa diukur secara langsung. Misalkan di sini kepuasan pelayanan rumah sakit. Nah, bagaimana cara mengukur seseorang itu puas terhadap pelayanan dari rumah sakit tersebut? Nah, tidak ada alatnya, ya. Begitu juga dengan motivasi karyawan. Bagaimana kita bisa mengukur motivasi karyawan itu tinggi atau rendah? Kemudian lingkungan kerja, bagaimana kita bisa mengukur lingkungan kerja. Nah, ini variabel-variabel unobserved ini kan tidak bisa diukur secara langsung, ya. Ukurnya bagaimana? Nah, kita menggunakan seperangkat item-item pertanyaan atau indikator pertanyaan. Nah, jadi berbeda ya, yang observed itu bisa diukur secara langsung, yang unobserved itu tidak bisa diukur secara langsung. Nah, lebih jauh lagi untuk variabel unobserved atau dikatakan variabel laten, ada konstruk eksogen dan endogen. Sebenarnya istilah ini sama ya, eksogen itu sama dengan variabel independen, sedangkan konstruk endogen itu variabel dependen. Jadi diterapkan di konsep SEM ini namanya jadi berbeda. Kalau independen berarti eksogen, dependen berarti endogen. Nah, kalau eksogen berarti apa? Variabel yang mempengaruhi variabel yang lain, sedangkan dependen itu variabel yang dipengaruhi. Biasanya kita melihat variabel independen atau independen bisa dilihat dari anak panahnya. Anak panah kalau menuju ke arah dia berarti itu dikatakan dependen, tetapi kalau anak panah yang menuju ke arah dia berarti dikatakan independen, ya. Jadi berbeda karena dependen itu dipengaruhi, jadi ada anak panah yang ke arah dia, sedangkan kalau independen tidak, justru mengarah, anak panahnya mengarah dari independen tersebut ke dependen. Nah, itu untuk variabel unobserved. Jadi kalau SEM itu biasanya cenderung yang diteliti itu menggunakan yang variabel yang unobserved, ya, variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, ya, jadi harus melalui indikator item-item pertanyaan. Nah, konsep dari SEM sendiri nanti ada dua, struktural model dan measurement model. Nah, kalau struktural model itu bagian struktural, ya, gambar atau struktur yang menghubungkan antar laten variabel melalui sistem persamaan simultan. Jadi dalam struktural model itu menghubungkan antar variabel independen, dependen, nah, ada intervening, ya, jadi menghubungkan antar variabel laten. Sedangkan untuk measure model itu bagian pengukuran yang menghubungkan observed variabel ke laten variabel melalui model confirmatory factor. Karena tadi ya kaitannya dengan variabel unobserved, di mana variabelnya tidak bisa diukur secara langsung, berarti kan harus menggunakan indikator pertanyaan. Nah, indikator pertanyaan atau item-item pertanyaan itu kita ukur. Nah, kalau dulu di SPSS kita namakan dengan uji kelayakan data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Begitu juga di SEM ini, ya, measure model itu sama untuk mengukur tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, ini konsep dari SEM. Nah, ini bisa dilihat untuk gambarnya. Nah, tadi untuk model struktural, ya, struktur modelingnya ini antar variabel latennya, ya, variabel di sini dependen atau endogen, nah, ataupun dengan eksogen. Nah, sedangkan untuk model pengukuran ini, ya, variabel dependen ini diukur ya melalui beberapa item pertanyaan. Jadi mengukur validitas, reliabilitas.
ataupun jenis-jenis model dalam SEM. Nah, ada multiple regression. Nah, kalau ini contoh yang observe variable. Nah, ada earn, ada wealth, ada saving, ada income. Nah, income pendapatan, tabungan, ya kan? Nah, ini variabel yang bisa diukur secara langsung. Nah, di sini pun gambarnya menggunakan kotak. Jadi kalau kita mau membuat struktur di SEM, perlu diperhatikan bentuk kotak atau lingkaran atau yang lainnya. Ya, jadi tidak sembarangan kita bisa membuat struktur. Nah, kalau di sini kalau variable observe menggunakan bentuknya kotak. Ya, gas kotak. Kemudian ada anak panah arah. Ya, ada satu arah, ada dua arah. Satu arah itu menunjukkan yang ini ya, regresi atau pengaruh. Sedangkan dua arah, nah di sini bisa dilihat itu untuk korelasi atau hubungan. Nah, ada lagi multiple regression. Ini menggunakan unobserved variable. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini yang ada cabang, anak cabang di sini, ini tuh item-item pertanyaan. Misalkan di sini komitmen organisasi. Komitmen organisasi bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini melalui beberapa pertanyaan. Di sini ada 10 pertanyaan. Nah, di sini juga ada di sini residu ya, variabel residu. Ini contoh yang unobserved variable. Nah, analisis jalur, path analysis kemarin juga sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya. Ini ada jalur ya. Kemudian ini saya masih sama, ada non rekursif. Nah, kalau non rekursif ini, nah di sini ada dua panah ya. Ada feedback di sini dari komitmen organisasi ke kepuasan, dari kepuasan ke komitmen organisasi. Ini bukan korelasi, tapi ini yang bentuknya non rekursif, ada timbal balik di sini. Nah, ada pun asumsi-asumsi untuk SEM yang harus dipenuhi. Yang pertama, ukuran sampel. Ukuran sampel minimum yang disarankan dalam penggunaan SEM adalah minimal ya 100, minim 100. Sebaiknya berarti lebih dari 100. Jadi kalau menggunakan SEM dengan AMOS ini memang sampelnya cukup besar ya. Nah, kemudian ada normalitas dan linearitas dari sebaran data yang harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas terpenuhi. Nah, normalitas dapat diuji melalui gambar histogram data. Uji linearitas dapat dilakukan melalui scatter plot dari data. Jadi nanti harus diuji dulu ya untuk normalitas dan linearitasnya. Ya, seperti dulu kalau di SPSS kan ada asumsi klasik ya. Nah, di sini juga harus memenuhi normalitas dan linearitas. Kemudian yang ketiga, outlier. Outlier merupakan observasi dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara univariat maupun multivariat, yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi yang lainnya. Misalkan saya contohkan nih, dalam satu kelas ada beberapa nilai praktikum statistik, misalkan si A 100, si B 80, si C 90. Kemudian ada si D nilainya 50. Nah, bisa terlihat ya, yang lain nilainya bagus-bagus, tiba-tiba ada satu orang ya yang nilainya 50. Nah, 50 ini nanti dianggap sebagai outlier ya, karena kalau nanti kita buat secara rata-rata, nanti rata-ratanya jadi jelek. Padahal kalau per individu ada A, B, C itu nilainya bagus-bagus. Karena dimasukkannya nilai dari D 50, akhirnya nanti kalau di rata-rata jadi nilainya turun. Nah,
Yang dimaksud outlier di sini itu nilai yang D ini yang 50 harus kita keluarkan. Kalau kita campurkan jadi satu, nanti datanya jadi kurang bagus ya, karena tadi tidak mencerminkan yang sebenarnya. Ataupun misalkan kebalikannya, nilainya terlalu tinggi, yang lain nilainya 50, 60 ya, 40, tiba-tiba satu anak nilainya 100. Nah 100 ini pun juga dianggap nanti outlier, harus dikeluarkan dari penelitian karena akan merusak data. Nah itu contoh outlier. Kemudian yang berikutnya ada multikolinearitas dan singularitas ya, nilai determinan matrik kovarian yang sangat kecil memberikan indikasi adanya problem multikolinearitas atau singularitas. Treatment yang dilakukan adalah mengeluarkan variabel yang menyebabkan multikol atau singularitas tersebut. Jadi ini asumsi-asumsi yang perlu dipenuhi dalam SEM. Nah, adapun tahapan SEM ketika menggunakan Amos grafik. Yang pertama pastinya pengembangan modelnya dulu. Ya, teorinya bagaimana mengatakan. Kemudian setelah teorinya matang gitu ya, sudah ada pengembangan modelnya juga, kemudian dilakukan penyusunan diagram alur untuk menunjukkan hubungan kausalitas. Gambar diagramnya sesuai dengan tadi pengembangan model atau teori base-nya. Ada satu arah ya, ada anak panah satu arah, apakah ada dua arah ya. Kemudian konversi diagram alur ke dalam serangkaian persamaan struktural dan spesifikasi model pengukuran seperti tadi arahnya bagaimana kausal ya, pengaruh atau korelasi ya. Kemudian ada measurement model ya, untuk validitas dan reliabilitasnya juga digambarkan. Apabila ada variabel laten, pengukuran kualitas data melalui uji validitas. Nah tadi validitas reliabilitas dengan menggunakan CFA, confirmatory factor analysis, bisa juga dengan convention validity, itu untuk yang pengujian validitas. Kemudian ada construct reliability, ini untuk mengukur reliabilitas, bisa construct reliability, bisa AVE atau discriminant validity. Kemudian menilai problem identifikasi model struktural, kemudian diujikan kesesuaian modelnya yang namanya goodness of fit, apakah modelnya sudah sesuai. Kemudian yang terakhir diinterpretasikan dan modifikasikan modelnya. Nah itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kita menggambar diagramnya itu kan tidak sekedar menggambar, tetapi harus dilandasi dengan teorinya, kemudian pengembangan modelnya seperti apa ya, baru dibuat diagram alurnya. Nah tadi saya sedikit menyinggung ya, untuk penggambaran variabel tadi ada observe dan unobserved. Kalau variabel observe, variabel yang dapat diukur secara langsung tadi ya, contohnya misalkan laba perusahaan, inflasi, suku bunga, harga saham, rasio. Nah kita gambarkan dengan kotak ya, itu untuk menggambarkan variabel observe. Kemudian ada variabel unobserved, tidak dapat diukur secara langsung, seperti kepuasan, kinerja, motivasi, nanti menggunakan bentuknya lingkaran. Nah, jadi jangan sampai keliru penggambarannya. Kalau kita menggambarkan keliru, nanti ketika ngolah tidak akan keluar hasilnya. Nah silakan nanti sambil dibuka ya di laptop kalian masing-masing. Nah untuk programnya Amos Grafik, gambarnya seperti struktur seperti ini ya, warnanya hijau. Amos Grafik silakan diklik ya, kita buka. Nah untuk tampilan lembar kerjanya nanti seperti ini ya, di sebelah berarti kanan kalian itu ada tools, macam-macam tools. Kemudian sebelah kiri ada lembar kerjanya. Nah kalau lembar kerjanya seperti kertas putih ini ya, nah bentuknya potret. Nah nanti kita akan mempelajari
Ya, fungsi dari tools masing-masing ini untuk apa saja? Karena kita menggambar diagram alurnya tidak asal menggambar ya, ada aturannya yang harus ditaati. Nah, karena berhubung biasanya kalau menggambar SEM ya, struktural itu biasanya bentuknya landscape. Nah, kalau dari lembar kerja sendiri bentuknya potret. Jadi kita rubah dulu kertasnya dari potret ke landscape. Caranya nanti diklik view, pilih interface properties ya, kemudian tampilannya seperti ini. Kita klik yang page layout. Nah, kita cari yang paper size. Nah, pilihnya yang landscape legal. Kemudian di apply. Ya. Nah, di apply tidak ada kata oke ya, beda dengan SPSS. Kita apply, langsung kita keluarkan saja dengan ini menu keluar di sini silang. Nanti otomatis untuk kembali kerjanya akan berubah ya, berubah jadi landscape. Nah, caranya jadi dirubah biar nanti untuk gambarnya itu cukup dalam satu kertas, jangan sampai kita menggambarkan struktur atau diagrama keluar kertas. Nah, itu untuk tampilan dari lembar kerja Amos Grafik. Nah, ada beberapa notasi atau simbol atau tools ya pada Amos. Nah, untuk yang pertama ini lingkaran tadi yang untuk menggambarkan apa, variabel unobserved, variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Sedangkan untuk yang kotak itu untuk menggambar variabel observed, variabel yang bisa diukur secara langsung. Kemudian ada tanda panah dua arah, itu menggambarkan hubungan atau korelasi. Kemudian satu arah itu menghubungkan kausalitas atau pengaruh. Kemudian ada title, itu untuk memberikan judul ataupun tulisan di dalam lembar kerja Amos. Nah, kemudian jadi nggak semuanya tools ini kita pakai ya, saya menjelaskan tools yang sering dipakai saja. Kemudian ada tangan 5 jari ya terbuka, itu menunjukkan berarti seperti ngegroup ya. Jadi kalau gambar kan biasanya kita grupkan ya, kalau mau kita geser gambar struktur itu kalau tidak digrupkan, nanti ketika kita geser nanti nggak bisa kegeser, yang lainnya juga kegeser. Jadi ini seperti kayak ngeblok itu loh, kayak grup. Jadi kalau kita menggeser satu grup, satu gambar ini kita bisa geser ya karena sudah di grup. Nah, kalau kita hanya memilih misalkan dari struktur hanya bagian yang sebelah kanan saja, misalkan yang mau digrupkan, nah untuk digeserkan kita menggunakan satu jari ya, satu jari. Nah, kalau mau ungroup nanti pakainya yang tangannya kayak gegem. Nah, kemudian ada truk ini fungsinya untuk memindahkan. Begitu juga di tools ini ya, untuk menggeser-geser, memposisikan gambarnya biar rapi ya, sesuai biar nggak keluar dari lembar kerja, silakan menggunakan simbol truk. Kemudian ada mesin fotokopi, itu menduplikasi gambar. Nah, kalau misalnya kita buat lingkaran biar ukurannya sama, kita copy saja ya, kita nggak perlu membuat gambar lingkaran lagi karena biasanya ukurannya kan berbeda. Nah, lebih baik kita menggunakan yang mesin fotokopi ini, jadi nanti mau buat berapapun ukurannya pasti akan sama. Kemudian ada rotate, untuk mengubah rotasinya ya, mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kita menggunakan rotate. Kemudian ini untuk memperbesar ataupun memperkecil gambar ya, kalau misalkan sudah terlanjur gambar agak kegedean, kita mengecilkan bisa silakan menggunakan
tools ini. Nah, kemudian di sini ada kayak anak cabang, ini digunakan untuk item pertanyaan ya, karena kalau unobserved kan harus diukur dengan beberapa pertanyaan. Nah, kita menggunakan yang ini, yang seperti cabang ini. Kemudian di sini ada kayak stempel ya, ini digunakan untuk variabel residu atau kalau dulu di SPSS unexplained variance ya. Kemudian di sebelah sini ada magic tool ya, atau tongkat ajaib. Gunanya apa? Sama ya, sesuai dengan namanya ya, magic tool. Ini digunakan untuk merapikan gambar. Jadi gambarnya kalau masih kurang rapi, tinggal diklikkan saja dengan menggunakan tongkat ini, nanti akan terlihat rapi sendiri. Nah, kemudian tadi yang tangan genggam untuk ungroup ya, atau diselect gambar. Kemudian ada tanda silang, nanti warnanya merah, itu untuk menghapus gambar atau mendelete gambar. Nah, jadi ya untuk beberapa tools. Nah, di sini ada gambar. Kalian nanti bisa mencoba di rumah ya. Coba dulu ya untuk yang pertama menggunakan kotak. Kita buat kira-kira. Kemudian ada 4 kotak tadi, kita menggunakan mesin fotokopi. Tekan geser, tekan geser, tekan geser. Nah, kalau kita mau geser-geser posisinya pakai tek move object. Nah, kita geser misalkan agak ke sini. Nah, kemudian ada variance explain variance atau variable residu. Nah, karena variabel endogen itu ada pasangannya ya, bentuknya ini seperti ini. Ngekliknya diarahkan ke kotaknya, klik. Nah, nanti akan otomatis, jadi lingkarannya bukan dibuat secara manual tapi otomatis. Kita kembalikan, kemudian kita arahkan dengan satu panah arah, harus menyentuh ya, biar sampai hijau. Kalau nggak menyentuh nanti ketika lepas dia akan hilang. Nah, kemudian ada korelasi ya antar variabel independennya atau antar variabel eksogen. Tariknya dari bawah ke atas, jangan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, nah, posisinya akan menghadapnya ke kanan ya. Nah, kalau mau menghilangkan tinggal diklik silang, diarahkan sampai warna merah, klik. Nah, dia akan hilang. Saya ulangi, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, biarkan kalau misalkan nggak rapi masalah, kita menggunakan magic tool nih. Klik tongkat ajaib, klik di kotaknya, nanti akan rapi sendiri. Nah, secara otomatis akan rapi. Kemudian berikutnya kita memberikan judul. Nah, caranya klik title, klik, arahkan ke kertas kosong, diklik. Nah, untuk posisinya kita ganti center align aja, jangan sampai center on page, karena kalau center on page itu kalau mau digeser hurufnya atau kalimatnya nanti nggak bisa. Jadi selain center on page. Kita bisa ubah fontnya, ukurannya, atau misalkan mau tebal, miring, silakan, boleh, dan di OK. Nah, dia akan tampil di sini. Kalau mau geser pakai ya, mau di atas, bawah, kiri, kanan bisa. Nah, kemudian kalau kita mau berikan di sini nama-nama variabelnya, tinggal diklik 2 kali, klik. Nah, lihatnya di variable name, diisikan, misalkan
lelah, nah dia akan terisi. Untuk mengisi yang lain tidak perlu mengclose ini ya, objek properties, tapi tinggal diarahkan yang kosong yang mana, klik, nah dia akan kosong. Di sini ada, akan boleh arahkan lagi. Jangan lupa untuk ini yang residunya. Ini contoh sederhananya ya, kalau kita menggunakan variabel observe. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menggambarkan full model struktur yang seperti ini yang dengan menggunakan variabel unobserved ya. Gambarnya persis plek ya, jangan sampai ada yang berbeda. Nah, lebih seperti ini, karena nanti model ini akan kita olah, kita gabungkan dengan datanya ya. Data nanti menggunakan Excel nanti akan ada sendiri ya, nanti tinggal digabungkan. Silakan dicoba dulu ya untuk menggambarkan full model struktur ini.